Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tari Wardani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Masyarakat. Jadi, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama Mbak Rahma. Beliau adalah anggota aktif dari grup Hadro Al-Hijrah, sekaligus beliau ini juga memegang jabatan sebagai bendahara. Baiklah, untuk Mbak Rahma, saya izin bertanya-tanya seputar kegiatan di Hadro Al-Hijrah ini ya. Kalau untuk Hadro itu apa sih kalau menurut Mbak Rahma? Kalau menurut saya pribadi, Hadro itu adalah kegiatan Islami yang bersifat positif, yaitu dengan melontarkan selawat Nabi dengan diiringi alat musik Hadro. Kalau untuk latar belakang terbentuknya Hadro sendiri itu gimana, Mbak? Kalau latar belakang terbentuknya Hadro Al-Hijrah, Hadro yang saya ikutin ini, itu berawal dari terbentuknya Ikatan Remaja Masjid yang ada di komplek kami. Dari Ikatan Remaja Masjid tersebut, barulah kami membentuk kegiatan Hadro itu. Jadi kami membentuknya itu pada tahun 2018. Jadi kurang lebih udah berjalan mau jalan 3 tahun. 3 tahun ya. Kalau Mbak Rahma sendiri itu bergabungnya pada udah berapa lama sih? Kalau saya itu terbentuknya Hadro itu kan tahun 2018. Ya. Jadi awal-awal itu saya sudah mengikuti Hadro, tapi di pertengahan saya memutuskan untuk berhenti dulu karena saya mau fokus sama sekolah saya. Nah, pada tahun 2019 saya mencoba untuk ikut lagi Hadro dan alhamdulillah sampai sekarang masih lancar. Oh ya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan di Hadro itu sendiri itu gimana sih, Mbak? Kalau untuk kegiatan Hadro itu sebenarnya bukan hanya bernyanyi saja, bukan hanya main musik, tapi di sini kami juga pada setiap malam Jumat itu biasanya kami mengadakan acara yasinan bersama, terus latihan pembacaan berzanji, latihan vokal. Jadi kami tidak hanya terfokus pada vokal pada Hadro, jadi kami fokus sama ngaji juga bisa jalan. Dan juga kalau untuk latihan Hadronya itu biasanya kami latihan itu 1 minggu 2 kali, di malam Rabu sama malam Minggu itu sih. Oh, kalau selain untuk latihan Hadro itu kan pasti di tempat yang sering latihan ya. Ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang di luar itu? Di luar Hadro? Iya. Sebenarnya kalau untuk latihan kami tidak hanya latihan di ruang lingkup kami saja. Jadi kami sering latihan keluar gabung sama grup Hadro lain, guna untuk mempererat silaturahmi juga sih dengan Hadro lain. Jadi kami bisa menambah wawasan kami tentang cara teknik pukulan, teknik vokal, jadi kan bisa saling belajar gitu. Kan ini sekarang lagi pandemi ya, pandemi COVID-19 kan lagi bahaya lah ya. Apalagi tahun 2020 kemarin itu sekitar bulan Maret itu kan lagi bahaya-bahayanya. Nah, itu kegiatan Hadro itu masih tetap terlaksana dengan biasanya atau diistirahatkan? Awal-awalnya sih kami istirahat dulu ya, sekitar 2 bulan atau 3 bulan kami istirahat, dan mungkin kami anak-anak yang lain juga mungkin pada bosan, jadi di sana kami memutuskan untuk coba deh latihan dulu, coba-coba kan. Dan pembina kami juga sempat berbicara sama ketua masjid sama anggota masjid yang lainnya agar diizinkan untuk latihan, dan alhamdulillah kami mendapatkan izin pada, kalau nggak salah habis Lebaran kami mulai latihan. Tapi kami masih menaati protokol kesehatan juga dengan memakai masker, jaga jarak, itu kami utamakan. Nah, kalau untuk Hadro Al-Hijrah ini pernah nggak sih mengikuti event-event misalnya lomba gitu? Kalau untuk lomba atau event-event di luar, alhamdulillah kami udah sering ya. Tapi kalau untuk lomba kami baru kemarin bulan 12 kalau nggak salah, baru pertama kali ikut lomba, baru mencoba, dan alhamdulillah hasilnya kami mendapatkan juara 3 tingkat kabupaten. Nah, kalau untuk ngisi acara besar itu alhamdulillah kami udah 2 atau 3 kali itu ngisi acara
langsung di depan Bupati Banyuasin. Dan alhamdulillah kami mendapat penghargaan dari beliau juga. Itu sih. Oh, jadi udah pernah ya tampil depan bupati ya? Alhamdulillah sudah. Kan di zaman sekarang ini kan banyak nih anak muda itu yang lebih menyukai musik pop, misalnya musik Korea gitu kan. Nah, kalau menurut pendapat Mbak Rahma itu gimana ya dengan anak-anak yang lebih menyukai musik pop dan yang lain-lain dibandingkan sholawat? Kalau menurut saya sih nggak bisa kayak melarang mereka ya untuk menyukai suatu hal, karena itu hak mereka. Dan apa ya, ya tergantung sama circle juga sih. Kalau circle pertemanan mereka seperti itu ya seperti itu. Dan itu juga tergantung pergaulan zaman sekarang kan tidak bisa dipungkiri lagi, udah bebas-bebas banget kan. Jadi ya saya juga nggak bisa berkomentar apa-apa tentang itu. Ya itu jalan mereka, terserah. Kalau menurut Mbak Rahma ada nggak sih dampak positifnya kita mengikuti kegiatan, contohnya ini kayak kegiatan hadron? Kalau menurut saya ya sangat ada. Buktinya saya sendiri sudah merasakan. Selain kita juga bisa mendekatkan diri dengan Allah karena selalu bersolawat Nabi, saya juga mendapatkan teman baru, terus circle pertemanan saya juga bagus, alhamdulillah. Terus juga saya mendapatkan ilmu mengenai vokal, teknik bernyanyi, banyak banget sih hal-hal positif yang saya dapetin juga gitu. Kalau untuk yang melatihnya itu tuh siapa Mbak? Yang melatih vokal misalnya melatih pukulan? Alhamdulillah kalau untuk masalah melatih vokal atau pukulan itu bukan hanya satu orang gitu. Pembina kami emang cuma satu pembina, tapi kalau untuk melatih vokal itu ada Ustadz Ahmad Rizal. Kebetulan dia yang membimbing grup hadro di daerah Sukajadi ini. Jadi beberapa grup hadro itu dia yang pegang. Kalau untuk masalah pukulan atau masalah yang lainnya itu banyak senior yang bisa mengajari anak-anak sini gitu. Untuk dampak negatifnya itu kalau menurut Mbak Rahma ada nggak sih dampak negatifnya tuh? Dampak negatifnya kalau menurut saya nggak ada sih, karena ini kan positif. Palingan kalau untuk anak-anak yang masih sekolah gitu kan, itu pulangnya itu kan pasti malam. Jadi ada beberapa orang tua yang sering mengeluarkan pendapat yang enak tentang hadro ini, karena anaknya sering ngerjain PR gitu, karena keasikan main hadro gitu aja sih. Karena saya juga pernah ngalamin itu, karena orang tua saya pernah melarang saya karena saya terlalu sibuk dengan hadro, tugas saya sekolah nggak saya kerjain, jadi ya gitu. Oh baik. Kalau untuk hadro Al-Hijrah ini udah sampai mana aja nih ngisi acaranya? Nggak bisa dihitung ya, mungkin udah kemana-mana. Tapi kalau untuk yang paling jauh itu di Lahat, Kabupaten Lahat, masih satu provinsi di Sumatera Selatan, tapi yang paling jauh itu kayak baru di Lahat. Dan juga itu menjadi salah satu momen yang bisa dibilang tidak bisa kami lupain sih, dan pengen banget kesana lagi gitu loh, karena momennya itu kayak indah banget lah gitu. Oh iya nih, kan Mbak Rahma kan tadi bilang nih, Mbak Rahma itu kan vokal dari Hadro Al-Hijrah. Sebagai vokal pasti bisa dong nyanyi, ya boleh dong nyanyi sedikit untuk saya dan menghibur teman-teman yang menonton. Terserah deh, sholawat apa, terserah yang Mbak Rahma bisa. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali ya, kasih ya Mbak Rama untuk udah nyanyiin, udah membagi sedikit pengalaman, membagi sedikit cerita yang kami tidak tahu menjadi tahu. Terima kasih ya sekali lagi. Sama-sama. Oke teman-teman, sekian dulu wawancara dari saya. Saya Tari Wardani mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.